Saya ngambil satu ayat di surat Yunus ayat 58. Juri hafal Ustaz? Coba Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillah. Iya. Iya, subhanallah. Qul bi fadlillah. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Saya mencoba untuk mengkonekkan antara pembicara sebelumnya. Ini kamu balik elok guys. Agak kemaki ya apa-apa. Enggak. Terkadang ketika menerangkan paradigma ikhlas, sabar, menunggu orang pas gitu. Itu paradigma kok, cara pandang kok. Ya, cara pandang. Juhud itu ora kok kudu lambine welek terus compang camping, kan enggak. Saya berharap malah guru-guru Anur itu motornya baru, pakai mobil. Loh, sekarang misalnya saya mau balik terus nggawa pit ontel, kriwet ngembos ning dalan, monggo Ustaz, kan jenengan tegel ya. Ini nek ana jamaah sing perlu kuwi kebangetan. Saya bilang bangetan. Maka salah satu statementnya, walaupun saya tidak amat setuju dengan Habib Bahar ya. Ya kan, kalau bawa kan mobilnya kan paling enggak ya, kalau enggak Fortune apa Pajero gitu ya. Itu falyafrahu tadi itu, bahwa fa'ama binikmati rabbika fahadis, maka nikmat Allah itu tampakkan gitu loh. Muslim jangan kita rebek gitu. Aku ya gagah gitu loh. Seperti itu, orang Anur ya harus gagah. Jangan kemudian ya, makanya menurut saya pentingnya. Yang pertama, oke. Dengan kondisi kita yang dengan rahmat Allah yang di luaran sana itu banyak orang yang menginginkan posisi ini, falyafrahu, maka kita harus senang. Kalau hari ini kita menghadapi hidup ini tidak dengan senang, ujung-ujungnya saya dan jenengan itu akan merotes sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, aku kok yo koyo ngene to. Aku uripku kok koyo ngene. Tetapi ketika kita senang berarti bentuknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya, yang pertama falyafrahu. Oke. Maka kalau jenengan tidak senang berada di sini, kriminal ya namanya. Gak syukur kan kriminal, memprotes Allah, ujung-ujungnya kan begitu. Iya. Maka mari yang pertama kita senang dulu. Ya, nek wis senang, kemudian apapun yang kita lakukan itu penuh dengan jadi keikhlasan karena Allah. Kemudian keikhlasan itu Pak yang kono dan Pak Toto bukan berarti ikhlas ki terus ora nek apa-apane lho. Saya juga katakan begitu. Jenenge mau balik ki ikhlas. Itu suatu saat mulai ya disangoni. Suatu saat. Oh, setiap saat malah. Kok malah mbok cethake to, Mas? Oke. Ning saya sebagai mubalik ojo jagake ngono kuwi gitu loh. Tenanan ora. Bahkan kok ki nonton kok sing nyangoni kok mau kita mesake, saya terima ya. Tapi ini mohon diterima kembali untuk nanti begini. Seperti itu. Saya mau mendidik diri saya begitu. Wah, pernah Mas, bensin itu wis mintip-mintip kayak ngene iki aku mikir. Engko nek kono
Sangon ya, engko gak apa-apa diseni nek mulih. Saya begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Panitiane lali ya. Terus saya balik lagi set gitu. Mbok menawa nek lali gitu. Afan Ustaz ada yang tertinggal ya? Oh enggak tadi, oh enggak ada Yoda ya kembali lagi. Remok. Saya cerita sama istri di rumah. Istri saya bilang gini, Mas jenengan niate kleru. Coba no adem aku diloke bojoku ngono ya. Jadi jenengan jangan terlalu berharap kepada manusia. Kata-kata istri saya itu ada yang adem aku bilang ya ode. Ning tujune Dik ora macet ning dalan iki wae. Wes neng kono ya ngene tenan lho wis cedhak abang ae Mas. Abang ae ya. Enggak. Begitu Bapak-bapak. Paradigma dari saya harus bagaimana ikhlas itu jangan kemudian berpikir mendapatkan jasa dari manusia. Tetap itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang mungkin mendapatkan tanggung jawab, yo pikiran kayak gitu loh. Jenengan kami ini bisanya juga berpikir. Udu kami juga berpikir itu saja. Ketika saya ketemu setiap yang nyun sewu yang real time permasalahan di jenengan kan saya tahu. Saya tahu dengan berwasapati kan tahu. Maka nyun sewu yang pertama fal yafrahu. Senang, nek jenengan senang, doanya jenengan juga ikhlas. Dengan keikhlasan itu benar yang dikatakan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Kan satu, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Jaluk sugih dadi mlegedu. Yang kedua, ini akan disimpan suatu saat nanti membutuhkan. Di mana kalau nanti tidak diberikan di dunia, pasti akan diberikan di akhirat. Yang ketiga Pak, terhindar dari bala atau musibah dunia. Mestine kecelakaan gak situ. Mestine anake loro, ora loro. Mestine kehilangan, ora kehilangan. Makanya kalau kita nggak mau berdoa, wah doa itu investasi, ya investasi. Silahkan Ustaz Juri doakan yang terbaik untuk kami. Para funding ini. Kalau harapan kita jadi sudah memupus lah, saya dengan Pak Sapardi yang sak leting memupus awake dhewe ning lembaga sosial dakwah ki ora pengen apa dunia, ndak pengen dunia artinya kekayaan atau apa. Nek awake dhewe duwe niatan rono kuwi pensiun wae. Artinya memang kita harus keikhlasan ini harus dalam rangka karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Yang kedua, fal yafrahu ya. Yang pertama senang dulu ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal yafrahu. Panjenengan bika meleh mengke tafsirnya saya tidak panjang karena 15 menit saja. Yang kedua, hari ini kita ngadakan halal bihalal dan silaturahmi. Oke, halal bihalal ini nggon Quran juga enek, nggon hadis yo ora enek, dalile gak enek. Tarkib halal bihalal juga tidak ada. Hanya kita dapati satu satu di dalam Al-Quran itu doanya Nabi Musa ketika Allah perintahkan idhab illa fir'auna innahu taghaw. Terus ada doanya gimana? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min wakhlul ini kalau saya ambil dari kata wakhlul ini halal. Wakhlul uqdatam min lisani ya Allah. Mudahkanlah apa ya ikatan dalam lidahku gitu loh. Cairkan mungkin kalau dari kebekuan itu ketika Musa ini harus berhadapan dengan seorang dolim yang namanya Fir'aun. Pangapunten, Musa berhadapan dengan orang dolim sak donya
mateni bocah neng ngarepe pak mboke dengan cara yudzabihuna. Yudzabihu itu membunuh dengan cara menjatuhkan. Jadi di plak lagi di gitu loh. Itu namanya nyembelih sapi dzabaha. Ini nek nyembelih unta itu namanya naharo. Jadi nek naharo itu ora ditibake sik. Ini nek sapi tibake sik ngono lho. Kalau menyembelih unta itu masih dalam keadaan berdiri. Beli. Kalau sapi dijatuhkan. Itu seperti itu. Musa diperintahkan untuk mengatakan dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Ngadepi wong sing dolime kaya ngono, ngomongi kon sing lembut. Ibu-ibu, suami-suami jenengan itu tidak seperti Fir'aun. Betul? Makanya hadapi dengan lembut. Ojo getak-getak, nyenteng-nyenteng. Tidak seperti Fir'aun, nggak membunuh, ya kan? Bapak-bapak, jenengan itu menghadapi ibu-ibu para istri itu tidak sejahat Fir'aun, ya. Maka mari saya sanksikan diri sendiri untuk dengan kata-kata yang lembut juga. Subhanallah. Ini nasihat kanggo aku Mas Iri asli nih Mas. Bagaimana kalau kelembutan itu ya sebenarnya kolan layinan. Oke, jadi waktu uqdatam min lisani kuwi sing beku dadi cair, sing bundhet dadi terurai, sing apa meneh? Kaku dadi sing kaku dadi ya iso dilok ngono lho, seperti itulah kemudian. Nah, sekarang ada yang mengatakan kalau itu bid'ah, nek ditinjau dari sisi itu ya memang iya. Cuman kemudian kita jangan melihat dari sisi casingnya. Casingnya aslinya ya silaturahmi mau. Mas, Mbak, jadi jangan hanya melihat casing ya. Casing ya kita ngene nih kita apa ki mau ya bolehlah mungkin begitu ya casingnya, tapi isinya ya harus kita perhatikan. Nah ngono kuwi nek cara halal bid'ah ya sing paling dosa nek dhewe iki ustaz sing ngisi ngene iki. Tapi selama ini saya masih ngisi 3 tempat ini Bang, sama nanti. Nanti itu saya masih ada rapat di Sragen jam 3:30. Nah dipanggil di PDM. Baik teman-teman, yang ketiga itu isinya silaturahmi. Kalau silah itu menyambung, tadi menyambung yang putus tadi termasuk inti di antara hal itu memang yang rahim yang masih ada hubungan perut. Ya, karena saya dengan Ustaz Sapardi ini beda bapak lain ibu. Jadi tidak silaturahmi. Betul ya? Sama tunggal mbah karo Pak Toto itu cuma beda bapak lain ibu. Tunggal mbah memang itu namanya tidak silaturahmi. Kalau saya berkunjung ke rumah beliau itu namanya ziarah. Hanya kata-kata ziarah itu terkadang namanya sudah dipakai ziarah kubur gitu loh. Padahal mungkin nanti kalau salah diluruskan Ustaz Zuhri. Kalau saya dengan Ustaz Zuhri saya menziarahi beliau. Kalau saya datang ke rumah lo ya, banyak istilah ini, burung familiar yang menuki Mas. Nek biasanya kan gini, sewan kula mriki ingkang swindah silaturahmi ingkang kalih badhe angge bun-bun enjang ngajet Jawa sonten mbok beli wonten keparengipun ngono. Kuwi nglamarke Mas, bun-bun enjang ngajet Jawa sonten nglamarke. Belum tahu lamar gitu ya. Loh aku depan ajar lamar kan aku sing tak bicara kalau gak mudeng. Wah, wis persiapan basa Jawa sing tarik-tarik. Ini apa toh Ustaz ini malah. Ya ngelamar kan adanya Ustaz Tukasa itu pernah saya begitu kan. Baik, begitu Pak. 2 hal yang saya sampaikan. Monggo perbanyak untuk di bulan Syawal ini peningkatan lebih baik.
Jangan lupa man soma Ramadhana suma atba'u sitan min syawalin kasyamid dahriyah. Sudah pada puasa Syawal belum ini? Belum, sama dong. Kalau perlu diprogramkan bersama-sama kan enteng gitu ya, bersama dengan asatidzah nanti disepakati tidak keluar snack dan makan siang itu insya Allah lebih enak gitu ya, sambil ada unsur tarbiyah atau edukasinya. Nah, terkadang kita 1 bulan mampu, tetapi yang 6 hari sebagai penyempurna dianggap 1 tahun kita berpuasa itu cukup berat. Nah, apike bareng nek dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian begini teman-teman, nahnu ustadz qabla kulli syai'. Jadi kita semua ini dituakan, ya dituakan. Harapan kami ya An-Nur ini para gurunya ya siap pakai. Dimana ada kegiatan keislaman ya di situ jenengan ada. Kalau di forum kami MKKS, maaf ini ketika Pak Sapardi sekarang diganti oleh Pak Guru. Pokoknya kon ndonga ya nek saya mungkin biasanya pilihannya dimsah. Acara apa? Maca Quran. Aduh. Maksudnya nek guru kepala sekolah ngene ngono ku ya pinter maca ngono ya. Kok kon maca. Alah, pokoke surat-suratin apa jenengan mau diwacake. Lah jenengan jangan mundur. Ada kesempatan untuk menyampaikan, silahkan jenengan harus tampil. Dimanapun di masyarakat. Ya, dimanapun di masyarakat. Bila perlu, jenengan juga perkenalan. Ya kalau ngisi nganten juga gitu. Bapak nyun pangapunten, saya perkenalan. Apa dari mana saya perkenal. Dan jenengan bentuknya falayaf rohu tadi yang perkenalkan. Ishadu. Saya ini siapa? Nah, dikenalkan. Oh, ini guru An-Nur toh. Oh, enggak kan itu Pak. Saya ketika saat yang lain ketemu seseorang, saya juga mengatakan, kula nggih An-Nur, nggih ndereken An-Nur. Ya di yayasan An-Nur. Bahkan mungkin ada yang menilai agak miring. Kayak kiri dewi, aku ngomong ngono, kula nggih yayasan An-Nur, dek rada kaget. Mau rada elek-elek bareng tiba ngomong yayasan. Ada yang begitu. Saya dengan bangga mengatakan seperti itu. Dan terus monggo faliyafrahu, kita senang, dengan senang kita doa kita akan menjadi mustajab. Katen nggih, ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Kami yang tua yang berbicara pasti banyak dosanya. Sementara jenengan yang masih muda itu dosanya cek sithik. Gitu ya. Saya memandang jenengan itu dosanya cek sithik. Kalau kami yang agak tua atau usia sudah 50-an ke atas, kalau Pak Pram kan sudah 60-an ke atas, Pak Roso yo 60-an, Pak Toto yo 60-an belum nggih? 40, 42. Apa enggak 27? 42, Pak. Siapa? Pak Yanto nanti ya sih ganteng ngono ya, masalah kedemitan. Nek wong Jawa ngarani kedemitan jadi. Kedemitan ini ya berapa dengan? Kedemitan. Kedemitan. Uangnya banyak. Allahumma amin. Engko tambah sedekah saya akeh. Insyaallah begitu. Terakhir dari saya begini. Ada seorang, saya sering mengambil ibarat ini. Seorang ibu tua yang bukan juragan, yang pekerjaannya itu tukang umbah-umbah itu. Itu nyuci itu geraji pring rukur gopo yuk aku celengan apa aku arep korban setahun kas halah awake dhewe iki wong ora mampu gak wajib nggo mangan wae kurang dadak sing nyelengi nggo kurban barang awake dhewe iki pantes iki entuk jatah jatahnya double ya Mas ini. Ora yuk, aku butuh wong aku wis diangen-angen arep korban kok. Akhirnya dia
Setiap kali dapat upah selawe ewu dicemplungke 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. 2 tahun kemudian melumpuk 1,5 juta. Dia bisa beli kambing, bisa kurban. Sementara yang cukang ngelokke mau, sing alok-alok mau, sakyah noyahne yurung. Jenengan hidup ini adalah pilihan. Jenengan mau jadi tukang ngelokke yang enggak action, atau jenengan mau action? Berapa banyak yang jenengan cerita seorang pengayuh becak berangkat haji? Ya. Tapi dia punya kelebihan apa? Hari Jumat dia sedekahkan tenaganya untuk tidak menarik bayaran. Dan itu bertahun-tahun ya sepuluh pancet terus. Tetapi yang menggerakkan hatinya kemudian mempertemukan seorang juragan batik dari mana itu? Tegal ke sana itu Pekalongan, kemudian sampai ke sini kok biasanya ya orang numpak, biasanya numpak mobil kok ya pengen mau terus kita ketemu, terus menjadikan dia memberangkatkan haji kepada itu teman-teman. Maka sekarang silahkan jenengan kira-kira punya passion apa, punya kelebihan apa. Beliau Dr. Widodo ya, saya melihat dari sisi kelebihan keluarga beliaunya tidak ada. Kaum sunnahnya hampir satu keluarga, Senin Kemisnya. Bahkan ketika mau rapat dengan kami, ketika beliau masih jadi ketua yayasan, ojo Senin poso, ojo Kemis poso, tidak boleh diganggu. Itu satu mungkin kelebihan yang mesti harus kita akui, dan itu bagian barangkali ini cara Allah SWT. Saya lebaran kemarin ke tempat saudara saya di Prambanan. Habis operasi amputasi kaki karena gula. Ponakan saya. Anak kedua itu lahir prematur. Cilik, mendap-mendip nek wong arane. Ditonton Mas Aki bangga kelola belum ketok mripate dong. Akhirnya divonis apa? Divonis dia itu kekurangan gizi buruk. Istrinya itu yang ponakan saya, panggil saya Om karena anak kakak saya. Kerjaannya sekarang ngerosok. Anak kedua ini selasa ke sana udah besar, sekarang SD. Kakaknya, adiknya dari itu bilang gini, Mas, niki sekolah pinter, nilai niki sempurna terus. Saya kaget. Pikiran saya, ini anak ini nanti lahirnya nanti besarnya berkebutuhan khusus. Tapi cerdas ya, subhanallah. Kemudian saya lihat gini, bapaknya yang diamputasi tadi, keluar itu disugoi unjukan ora kalu gitu. Nah, ora kalu. Mau ada fit itu ya, tak tujuh tak entek gitu aja wis. Pokoknya ning kono aku wis ngrasane wis ngene iki. Nah, kelebihan apa yang saya dapati? Bapaknya ini jamaah tabligh. Saya sebutkan ya. Tapi saumnya kuat. Ya Allah, saya kemudian apakah begini ya cara Allah menunjukkannya? Jadi kalau saya ada orang-orang yang seperti itu, saya mencoba untuk mencari apa ya titik-titik. Kemudian yang paling dekat dengan kami ya di sini. Ini teman saya dengan masa waktu mungkin juga tak. Ada namanya Pak Yusuf Fatoni ya, Allah yarham, ada yang mungkin kenal. Beliau itu salah satu yang tidak pernah ditinggalkan tuh saum Daud. Daudnya kuat, sehari buka, sehari puasa. Oh, segitu. Bar gletak aku silaturahmi ning kono kuwi lho, nggo dhewe poso ya. Cara nah ini yang mungkin kita tidak ada teman-teman gitu, tidak ada. Maka mungkin bisa lahir seperti Mas Mul yang punya usaha luar biasa seperti itu. Bahkan sekarang dia sudah proklamasi sudah tidak dengan bank.
Ya, seperti itu. Kenapa? Ini kita ambil dari sejarahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika ada tiga kasus itu, salah satunya adalah memperbaiki tembok pagar ya misalnya, pagar yang rusak. Bunyinya ayat gimana, saya lupa. Innahu, lupa. Ini disarah oleh ulama. Ini rumahnya anak yatim yang dulu bapaknya orang soleh, sehingga kekayaannya pun dijaga, sehingga anaknya pun juga dijaga. Di Gemolong mungkin Pak Toto ini paham saya kira. Di Gemolong itu yang masih bertahan siapa? Dulu zamannya Pak Hadi Sarimo jaya. Sekarang Pak Rofil itu dulu pernah jaya. Sekarang jadi tempat saya itu. Tapi orang-orang yang menghasilkan para pengusaha di Gemolong masih tetap eksis karena dia pegang keislamannya itu. Salah satunya saya mendapatnya seperti itu. Amalia, ada bapak itu nengguni bapak nengguni anak itu, mesti aku tak sholat sih, aku tak sholat sih. Jadi datang ke rumah anaknya itu, mesti tidak ada satu tempat pun rumah itu yang tidak pernah digunakan untuk sholat bapaknya itu. Mungkin Ustaz Safati bisa dipraktekkan. Barangkali sudah ya. Yang pendiri pondok pesantren Gontor itu Pak Yarkasi itu begitu ada wakaf tanah di situ, beliau sholat dulu sebelum didirikan pondok pesantren. Dia gunakan untuk beliau, dia untuk memohon kepada Allah SWT. Nah sekarang monggo kelebihan kita ini di sebelah mana? Sebelah mana? Posone kah? Hajut kah? Sedekah kah? Apa entengane kah? Lho, entengane kah? Ora usah nganggo dikon, wis ngerti kesadaran langsung. Nyun sewu. Anak-anak di usia panjenengan itu nek ra dikon iku ora ndang mangkat. Penteleng ngono tok nyun sewu. Ya, lah aku ora gak masuk ning panitia kok. Dan ini nonton wong ribut ngono ya sampean meneng ae iki lho. Wah, nek tekan-tekan iki mung jadi penonton gitu. Nah, maka jenengan ambil posisi mana? Gitu loh. Posisi mana? Jenengan kalau nggak bisa terakhir tadi, aku tak entengane gitu loh. Begitu saya dihalu, saya siap berangkat Pak. Saya siap berangkat Pak. Mas, Mas, neng kampus 2 Mas. Oh nggih siap. Gitu kan. Wah, lu alasan. Wah, kalau kita banyak alasan, orang nanti akan dipertemukan dengan kesibukan yang sama. Wis tak titeni gue ngono kuwi. Saya juga merasakan sendiri. Ketika saya itu sudah mewakafkan dirinya untuk di dunia dakwah, awak rada kesel nih wis pengajian kono ane Ustaz tak golek ganti jenengan ya rapati penak wakmu. Tiba-tiba datang telepon lagi, menelpon saya harus berangkat karena ustaznya nggak bisa datang. Iki nek mboten anu klopon. Lah, klopon hubungi niko wis boke 5 wisan. Niki katon jenengan gitu, Bu. Akhirnya aku yo keringkang wis bismillah. Bismillah Allahu Akbar saya berangkat. Ya, entengane ngene iki lho Mas Heru. Abot awake ra apa-apa, berat badane enteng pikirane, enteng tenagane. Allahu Akbar. Ngaten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.